oleh Kapolta bisa di backup oleh mereka itu. Atau bisa juga 2024 Kapolta harus punya putra daerah sendiri menjadi anggota DPR agar backup secara politik tadi ini terpenuhi. Yang keempat itu adalah ada partisipasi publik. Harus ada partisipasi dari masyarakat. Deretan pembangunan, mohon maaf ini, kadang hanya dia kena 2-3 pohon kelapa, kita bertahan mati-matian. Pada akhirnya kadang dia gagal hanya karena itu. Mudah-mudahan di Kapol tidak terjadi. Tapi di beberapa tahun kemarin di Kaldupa terjadi. Saya sudah perjuangkan lahirnya pasar di salah satu wilayah hanya karena dia kena 3 pohon jati, tidak mau ditebang. Pada akhirnya pasar itu tadinya ke desa A dipindahkan ke desa B. Itu yang saya maksud bahwa harus ada backup secara politik. Artinya kesimpulannya, dalam merancang pembangunan di masa depan kita harus banyak duduk bersama. Kita harus banyak duduk bersama, baik dengan aktivis, baik dengan kaum pergerakan, dengan kaum intelektual, dengan anggota DPR, dengan pemerintah. Kita harus banyak duduk bersama. Sekaligus juga ini saya berharap kepada rekan-rekan Karang Taruna, kalau sudah terbentuk di sini harus kita banyak diskusi. Karena bagaimana mungkin kita mampu mengetahui apa yang sedang terjadi di daerah ini kalau tidak pernah kita suarakan, tidak pernah kita diskusikan. Oleh karena itu, saya berharap di masa-masa depan, terutama teman-teman saya di Kapolta, mari kita banyak berdiskusi, melahirkan forum-forum dialog. Dan jangan lagi kita dialogkan di ibu kota, tetapi mari kita dialogkan di kampung ini. Setuju kira-kira itu? Agar persoalannya mampu kita lihat dari sini, mampu kita potret dari sini. Sangat miris rasanya jarak kita antara Kapolta dan ibu kota begitu dekat. Tapi seakan-akan kita lupa terhadap wilayah kecil ini. Jangan sampai kita dikena pepatah bahwa gajah di seberang lautan sana mampu kita tatap, tapi semut di peluk mata tidak bisa kita lihat. Saya mengatakan ini karena saya khawatir jangan sampai ini terjadi di otak para pejabat, terutama teman-teman DPR. Nanti dekat-dekat suara mau cari pemilihan, rame-rame kita ke sini. Tapi setelah itu sudahlah, tinggalkan lagi ini wilayah. Kasihan ini daerah kalau harus dibikin terus seperti itu. Oleh karena itu sekali lagi teman-teman kaum muda, masa depan daerah ini, masa depan Kapolta ini ada di tangan kaum muda. Saya menantang saudara-saudara untuk kita diskusi. Kita mau apakan Kapolta di masa-masa depan. Negeri ini negeri yang sangat berpotensi, yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Dia memiliki pantai, dia berpotensi di masyarakatnya sebagai nelayan. Tetapi mohon maaf, berbanding terbalik dengan apa yang kita lihat, seakan-akan negeri ini sebagai negeri yang tak bertuan. Buktinya jalannya dia bolong-bolong. Kalau Pak Jokowi itu bolong-bolong jalannya, tetapi saya kira harus kita maklumi karena itu panjang. Hanya indikasi kita 1 kilo, masa masih dia bolong seperti itu. Betul tidak? Betul. Mohon maaf, jangan salahkan siapa-siapa. Tetapi kita mulai hari ini bahwa ini akan kita diskusikan di masa-masa mendatang. Dan salah satu orang yang akan bertanggung jawab untuk kemajuan itu, saya tidak ingin mengatakan bahwa saya, tetapi insya Allah saya akan kawal aspirasi itu ketika dia. Saya akan kawal, dan saya masih menjabat anggota DPR kurang lebih insya Allah 3 tahun lagi. Kalau sampai dengan 2024. Ingatkan saya Filman, karena hasil statement ini ingatkan saya, setiap pembahasan insya Allah saya akan kawal juga, sekalipun dari belakang. Tentu kita banyak berharap bahwa Kapolta ini bagian daripada Wangi-Wangi yang melahirkan 7 putra terbaik sebagai anggota DPR. Mudah-mudahan juga mereka ingat dengan kampung ini, karena mereka juga banyak mendapatkan suara dari kampung ini. Kira-kira berarti itu? Benar kan? Benar. Kira-kira itu yang saya bisa sampaikan. Bapak Ibu semua yang saya hormati,
Sebelum saya akhiri sambutan saya ingin sampaikan niatan saya ketika 2024. Bisa tidak saya bicara? Bisa. Saya kurang lebih sudah 4 bulan saya bergerak jalan kemana-mana, termasuk di wilayah daratan Kabupaten Buton. Saya menyimpulkan bahwa 2024 itu saya akan coba bertarung sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya akan coba itu. Ada beberapa alasan yang mendorong saya kenapa kemudian saya harus beranikan diri, saudara-saudara kaum muda, untuk bicara ke konteks politik 2024, utamanya ke provinsi. Yang pertama yang mendorong saya itu adalah saya memiliki ketersinggungan yang berat terhadap kondisi Kabupaten Wakatobi yang telah dinyatakan sebagai top 10 pariwisata yang idealnya harus mendapatkan perhatian pemerintah provinsi, tetapi bagi saya, mohon maaf mungkin kalau salah, saya ingin mengatakan bahwa kurang mendapatkan perhatian pemerintah provinsi. Jelas. Saya sangat tersinggung dengan itu. Yang kedua yang mendorong saya kenapa kemudian harus saya tampil sebagai calon anggota DPR provinsi, Sulawesi Tenggara saya bagi 2 wilayah besar, yaitu ada wilayah daratan dan ada wilayah kepulauan. Nah, kalau kita bagi pada 2 wilayah itu, maka saya ingin katakan paling tidak ada 3 potensi besar yang dimiliki oleh Sultra Kepulauan, yang dalamnya adalah Bau-Bau, Buton, Wakatobi, Buton Selatan, Buton Tengah, yaitu potensi pariwisata dan potensi perikanan kelautan. Tapi sampai dengan hari ini saya menunggu kebijakan apa yang diberikan pemerintah provinsi dalam 2 sektor ini, yaitu sektor pariwisata dan sektor perikanan. Saya melihat bahwa tidak maksimal. Itu alasan kedua yang mendorong saya kenapa kemudian harus tampil di provinsi. Alasan ketiga, Bapak Ibu semua, hampir saya pastikan bahwa seluruh mega proyek yang ada di Sulawesi Tenggara itu adanya terbangun di wilayah daratan, dia agak sedikit yang masuk ke wilayah kepulauan. Contoh, Masjid Al-Alam, Jambutan Bahtera Mas, Rumah Sakit Jantung, pengembangan wilayah apa namanya itu, wilayah-wilayah ujung sana, 1, sekian triliun itu anggaran. Lalu pertanyaan besar, di kepulauan ini apa yang ada? Itu yang keempat. Yang kelima, saya ingin katakan bahwa Sulawesi Tenggara ini adalah epicentrum nikel dunia, pusat nikel dunia, karena di sini kurang lebih 4 sampai 5 smelter. Tapi kemudian PAD yang kita hasilkan Sulawesi Tenggara kurang lebih sekitar 1,2 triliun. Sementara kekuatan ekonomi Republik hari ini dan di masa mendatang itu ditentukan oleh Sulawesi Tenggara, tapi kita hanya punya pendapatan 1,2 triliun. Bagaimana mungkin kita membangun daerah ini kalau hanya kita punya pendapatan 1,2 triliun? Tapi di sisi lain, penopang ekonomi negara ini berasal dari Sulawesi Tenggara, yaitu dari hasil nikel dan sebagainya. Miris kalau saya bicara soal itu. Kira-kira itu yang menjadi alasan saya kenapa kemudian saya harus katakan bahwa 2024 saya akan coba bertarung di provinsi dalam rangka kita bicara kemajuan Sultra Kepulauan, termasuk Wakatobi. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan di pertemuan kali ini. Saya memohon kepada seluruh orang tua saya di Kapota untuk doakan saya, doakan negeri ini, mudah-mudahan negeri ini tetap baik-baik saja, dan saudara-saudara di Kapota juga tetap baik-baik saja, sehat-sehat, dan insya Allah di masa-masa mendatang kita akan bicara tentang masa depan Kapota di Kabupaten Wakatobi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.